Ini sayang. Bagas, sekarang udah bisa nemenin ibu di dalam. Jadi Tante Sylvia bisa ngobrol dulu sama dokter ya. Ya Tante. Oke sayang. Gimana kondisinya Erika, Dok? Kondisi Erika, kondisi fisiknya sudah membaik dan nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kondisi emosionalnya masih belum stabil. Bu Sylvia, saya atas nama Erika ingin minta maaf atas apa yang terjadi di kantor Ibu Nabila. Tapi saya yakin Erika nggak mungkin ngelakuin semua itu kalau nggak ditekan sama Ibu Wilda. Sebelumnya saya sudah sempat bahas sama Ibu Nabila. Karena Erika nggak mungkin senekat itu untuk menghancurkan kepercayaan Bu Sylvia dan juga Bu Nabila. Ya kalau nggak ditekan sama Ibu Wilda. Tapi dokter tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa Wilda itu sampai neken Erika segitunya? Tadi saya nggak sengaja dengar pembicaraan dari Pak Arga dan juga Erika. Walaupun nggak begitu jelas, tapi saya yakin Ibu Wilda itu memiliki bukti-bukti yang membuat Erika seperti ini. Bukti apa, Dok? Saya juga kurang tahu pastinya seperti apa. Saya jadi penasaran ya. Kenapa Wilda itu bisa nuduh Erika segitunya yang udah menjadi dalang dibalik semua kejadian yang sampai akhirnya mengakibatkan Benny meninggal? Karena saya yakin Erika nggak mungkin, Dok, berbuat hal seburuk itu. Saya juga sempat mikiran sama Ibu Sylvia. Erika nggak mungkin ngelakuin semua itu sampai dia dituduh sebagai penyebab kematian almarhum Pak Benny. Ya mungkin aja orang yang melihat itu nggak tahu kondisi sebenarnya itu seperti apa. Sampai akhirnya orang yang nuduh Erika itu bisa nuduh Erika seperti itu. Iya, make sense sih, Dok. Itu bisa terjadi. Yang pasti saya tahu, Erika ngelakuin semua itu karena ditekan sama Ibu Wilda. Jadi Erika kayak gini gara-gara Wilda. Saya nggak nyangka kamu kesini sendirian buat nemuin saya. Biasanya kamu bawa antek-antek sahabat kamu yang selalu ikut campur masalah saya. Mana mereka? Kita langsung to the point aja ya. Saya nggak mau basa-basi sama kamu. Saya nggak habis pikir ya. Kamu tuh sampai ngelibatin Erika dalam rencana busuk yang kamu siapin buat saya. Oh my God. Erika udah bilang ya. Oke, saya salah sih nyari partner kerja. Harusnya saya jangan pilih Erika. Semua jadi berantakan kayak gini deh. Too bad. Partner kerja sama. Kenapa? Bingung ya? Gini deh, daripada kamu bingung, mendingan kamu baca sendiri. Supaya jelas. Gimana? Udah selesai bacanya? Ya ini bukti aja sih buat kamu supaya kamu tahu kalau Erika dan Mas Arga melakukan kerjasama ini dengan persetujuan mereka masing-masing. Tanpa saya paksa loh ya. Gimana rasanya Nabila? Udah dihianatin sama mantan suami dan mantan adik ipar yang sebenarnya sahabat kamu juga. Saya sakit ya. Kamu tuh bener-bener nggak punya hati. Kamu pasti gak pernah nyangka kan? Saya akan bertindak sejauh ini dan senekat. Tenang aja.
Ini baru awalan kok. Saya belum mulai. Saya masih bisa ngelakuin hal yang lebih nekat dari ini dan kamu akan kaget, Nabila. Jadi Wilda sengaja menggunakan Erika supaya dia bisa menghancurkan perusahaan Nabila. Iya, Mas. Saya juga berpikir seperti itu, Pak Firman. Sekarang Nabila ada di mana? Nabila bilang tadi dia ada keperluan. Loh, memangnya Nabila nggak hubungin Mas Firman sama sekali? Coba saya cek ya. Enggak, sama sekali Nabila nggak telepon ataupun WhatsApp saya. Jangan-jangan Nabila kepikiran untuk nekat nemuin Wilda sendiri ya? Sebentar, saya coba telepon ya. Gak diangkat dari tadi. Apa Nabila udah di jalan ya, on the way ke sana? Atau bisa jadi Nabila memang sekarang udah lagi sama Wilda dan dia mau bahas ini sendiri. Astagfirullah, ini nggak boleh dibiarkan. Saya tahu betul watak Wilda seperti apa dan ini sangat berbahaya dan saya harus melindungi Nabila secepatnya. Saya bisa ikut nggak Mas Firman? Ayo. Permisi dok. Ya. Harusnya kamu tuh sadar dong. Saya bisa senekat ini itu gara-gara kamu juga. Gara-gara kamu sama anak kamu, restoran saya udah gak sukses dulu lagi. Dan kamu, saya tahu apa yang kamu lakuin. Kamu mencoba untuk mengambil perhatian anak saya, Zura. Supaya dia lebih nyaman sama kamu daripada sama saya, bukan Ungga sendiri. Iya kan? Emang paling gampang ya nyalahin orang lain daripada kamu berkaca untuk introspeksi diri. Harusnya kamu juga tahu ya, semuanya ini tuh hancur sejak awal karena perselingkuhan kamu dengan Mas Arga. Kamu itu gak cuma tega ngancurin rumah tangga saya ya, tapi juga ngancurin ketiga harapan anak-anak saya. Semua perbuatan baik akan menuai hal yang baik. Begitupun sebaliknya, perbuatan buruk akan menuai hasil yang buruk. Jadi kamu jangan pernah ngelakuin itu semua kalau kamu gak siap sama resikonya. Kamu lancang ya? Saya bukan perempuan lemah seperti yang kamu pikirin ya, Wilda. Kamu pikir saya akan hancur berantakan dan gak akan bisa berdiri di atas kaki saya sendiri setelah kamu ngancurin keluarga saya? Semua itu gak akan pernah terjadi. Dan saya gak akan pernah tinggal diam kalau kamu mau ngancurin perusahaan saya. Mulai kuat kamu ya. Udah mulai bisa ngelawan saya. Udah mulai berani. We'll see. Saya akan pastiin kalau saya yang akan jadi juara hari ini. Ini bukan permainan atau lomba untuk cari tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Daripada kamu sibuk nyakitin saya, lebih baik kamu tuh introspeksi diri. Supaya kamu bisa bahagia. Kalau kamu bahagia, Zura pasti akan bahagia karena kamu adalah mamanya. Kamu tuh gak usah sok baik, kan? Saya gak usah naif kamu, Nabila. Saya tetap yakin kalau kamu yang udah bikin Zura jauh sama saya. Saya gak pernah ya ngelakuin hal itu. Bahkan waktu Zura kecewa dan sedih, waktu dia tahu kalau kamu yang ngerebut Mas Arga, saya masih berusaha untuk ngebesarin hatinya. Karena saya juga seorang ibu. Saya tahu banget gimana perasaan kamu nanti kalau Zura tuh kecewa. Makanya kamu jangan pernah ngelakuin itu. Saya selalu ngasih pengertian ke Zura supaya dia gak marah dan ngejauhin kamu. Mana buktinya?
Kenyataannya sekarang nggak kayak gitu. Lebih baik kamu hentiin semuanya sebelum semuanya terlambat. Dan jangan pernah kamu bikin anak-anak saya ataupun anak kamu jadi trauma.